tapi perasaan saya banyak orang. Iya, perasaan saya banyak orang, banyak yang ngomong. Pokoknya perasaan saya nggak hanya sendiri. Antara pos 3 ke pos 2 waktu itu. Padahal kata si Mang yang agak angker itu dari pos 3 ke pos 4, tapi saya dari pos 3 ke pos 2 itu janggal sekali, mungkin karena saya sendiri waktu itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ami Survival 137. Di kesempatan video kali ini saya kedatangan narasumber dan dia waktu berapa hari ya, 3 hari ke belakang menghubungi saya lewat WA. Katanya dia punya cerita horor, cerita mistis waktu mendaki gunung Cikuray. Oke, sebelum masuk ke ceritanya narasumber saya mau ngaktifin dulu mode detak jantung. Oke, jadi kita tanya gimana ceritanya, gimana cerita kejadian janggal lah, kejadian horornya. Kita bertanya langsung kepada narasumber saya. Mungkin narasumber mau perkenalkan dulu, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Elga Herena Putra, umur saya 17 tahun, masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMK. Barangkali ada mau punya Facebook atau gimana? Jadi IG saya nanti ditaruh ya, elkanta_gm. Jadi, Facebook juga sama, elkanta_gm juga sama. Baik, waktu itu tanggal puncaknya itu tanggal 12, rencana itu tanggal 12 bulan Desember tahun 2020 kemarin ya. Berarti berapa minggu ke belakang ya? Masih baru ya, masih baru. Jadi saya lihat postingan WA teman saya orang Ciamis, katanya dia mau muncak ke Cikuray. Nah, kebetulan saya juga ada acara ingin muncak ke Cikuray. Lalu saya bilang ke dia mau ikut, apakah itu OT ataupun nanjak bareng. Saya siap ya, kata saya gitu. Terus kata dia nanjak bareng katanya. Langsung saya menghubungi teman saya yang mau ikut juga. Nah, saya akhirnya rencana pun jadi. Setelah itu saya sudah packing, udah apa, pas besoknya belum berangkat, teman saya yang di Ciamis itu katanya mohon maaf nggak bisa ikut atau nggak jadi karena ada acara sekolah katanya. Karena saya sama teman saya udah packing, udah persiapannya full, juga udah kontak BC juga udah tanggung, pokoknya udah keluar duit banyak buat logistik sama transportasi. Udah full ya. Iya. Buat nanjaknya udah siap banget, udah tinggal berangkat. Akhirnya saya berani ngambil resiko sama teman saya muncak ke Cikuray 2 orang. Apapun yang terjadi saya siap waktu itu. Saya sama teman saya berangkat dari sini sore karena ada acara dulu, acara keluarga. Setelah saat asar kita berangkat. Di jalan itu hujan ya. Terus keadaan nggak bawa jas hujan, terpaksa baju basah semua. Lalu nyampe ke sana ke Garut ya, bukan ke BC, jam 10 malam karena hujan, nggak bisa ngebut, terus nggak berhenti juga. Nah, setelah mau masuk ke BC, ternyata salah jalan. Saya sama teman saya udah bingung karena pertama kali via Kiara Jangot ya, jadi nggak tahu jalan.
saya terus aja ikutin jalan. Makin sini kok perasaan makin beda, kabut makin tebel, terus perumahan-perumahan juga udah nggak ada, pokoknya hutan aja. Ternyata dari kejauhan ada orang bawa tanggungan. Itu orang itu warga setempat apa gimana? Nah, kebetulan emang saya tahu ya di Cikura itu ada mang-mang yang jualan somai. Oh iya. Mang-mang yang jualan somai di puncak. Temen saya nggak tahu. Nah, saya nyoba nanya, "Mang, kalau jalur ke Cikuray via Kiara Jangot kemana, Mang?" Kata saya gitu. Kata si Mang, "Oh salah, ini udah jauh," katanya. "Kalau ke Kiara Jangot ke sana nanti tadi salah belok," katanya. Oh, saya mutusin untuk balik lagi. Akhirnya di perjalanan yang ditunjukkan oleh si Mang Somai tadi belum ketemu. Nah, perumahan juga udah hilang. Karena saya pertama kali ke sana, saya kira nyasar atau apa. Terus di hati saya juga udah gak benar perasaan. Waktu itu cuma jam 11 lebih karena nyasar dulu tadi. Terus pihak Kiara Jangot itu emang rindang sama pohon bambu pokoknya. Jalannya itu. Iya, jalannya di pinggir-pinggirnya pohon bambu gitu. Saya kira salah gitu kan. Terus ini juga udah malam, kabut tebel, lampu motor pun nggak jauh, cuma karena mungkin terhalang oleh kabut ya? Iya, cuma 2 meteran lebih lah, nggak lebih dari 3 meter pokoknya. Lampu juga. Jam berapa itu? Jam 11 lebih. 11 malam? Iya, jam 11 malam. Terus waktu itu malam hari Jumat malam Sabtu kalau nggak salah. Iya, hari Jumat malam Sabtu. Nah, tiba-tiba GPS-nya kan pakai GPS ya, pakai Google Maps sampai Kiara Jangot ada di Google Maps. Tiba-tiba Google Maps-nya error gitu. Iya, jadi jalurnya itu udah kesini kelewat. Jadi balik lagi ke sana jalurnya di depan. Jadi nggak nentu gitu. Jadi error lah. Jadi saya kesini jalurnya di depan. Terus saya ke sana jalurnya di sini. Gitu. Jadi nggak karuan. Terus saya udah mulai bingung sama teman saya. Tiba-tiba juga motor nggak nyala, karena waktu itu mungkin saya panik, motor nggak nyala. Keadaan juga hutan di kebun bambu. Iya, hujan gerimis terus kabut. Akhirnya teman saya turun dari motor, terus saya coba dorong motor, berat motor itu, nggak bisa susah. Padahal itu dalam keadaan nggak masuk gigi, karena motor gigi nggak masuk, berat sekali itu. Padahal carrier udah diturunin dari motor terasa berat juga. Mungkin karena saya grogi waktu itu, takut. Lalu akhirnya motor nyala. Saya sama teman saya mutusin untuk lanjut ke jalur itu, terus ikutin jalur yang ada di sana, nggak pakai Google Map. Setelah lama lewati hutan-hutan, perkebunan juga, ada cahaya putih. Iya, saya kira itu lampu pertamanya. Oh, itu ada lampu mungkin itu. Oh, mungkin itu BC, kata saya. Saya coba gas motor karena waktu itu nanjak ya. Nah, motor juga keadaan berat. Saya kira lampu, ternyata hilang cahaya itu. Mana aja cahaya kok nggak nyampe kata saya gitu. Terus kata teman saya, "Oh, itu ada cahaya lagi," katanya, warna kuning. Kira saya itu hantu semacam Banaspati, karena tadi yang putih kan hilang. Ternyata itu emang lampu BC, lampu parkiran.
cuma satu karena udah malam, jadi lampu udah pada dimatiin. Nah akhirnya ada petugas parkir, saya parkir motor, saya sama teman saya juga berdoa, alhamdulillah kata saya kita selamat. Ya nyampe waktu itu jam 1 lebih karena nyasar dulu Google Maps-nya error. Alhamdulillah kata saya, langsung saya diarahin ke base camp dari tempat parkir. Di sana keadaan base camp tersisa kosong, satu kamar, yang lainnya penuh. Langsung saya sama teman saya makan, habis makan langsung istirahat. Nah, Puncaknya pagi. iya pagi. Setelah istirahat saya bangun subuh. Setelah itu sholat, saya sama teman saya nanya sama saya, kok ini katanya kabut terus. Emang pertama saya juga di bawah pasti kabut, tapi ke atas mungkin enggak kata saya gitu. Terus saya coba karena masih ada sinyal, coba cek di Google keadaan cuaca, prediksi cuaca BMKG. Saya lihat waktu itu desa Dangiang, Garut, selama 3 hari berturut-turut perkiraannya hujan petir. Saya bilang ke teman saya, mau dilanjut apa enggak kata saya. Katanya ya udah lanjutlah, tanggung, lagian nunggu cuaca baik kan enggak tentu katanya. Akhirnya beres-beres mas sarapan pagi. Setelah itu saya mikir lagi, ini berdua mau benar berdua naik kata saya. Katanya itu cuma berempat katanya, di depan kamar saya ada yang mau naik. Iya. Terus saya tanya mau naik kapan katanya. Katanya sekarang cuma berempat. Iya katanya. Terus saya bilang teman saya, mau gabung nggak sama mereka biar rame kata saya kan. Saya juga nggak terlalu berani ke Cikuray berdua karena cuaca juga nggak mendukung, takutnya ada apa-apa, biar bisa dihandle kalau banyak orang. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk bareng sama orang Sumedang, mereka 4 orang ya. Akhirnya perwakilan dari saya sama dari Sumedang, namanya Aboyan dari Sumedang. Mungkin kalau melihat video ini ya, mungkin kalau melihat ini Aboyan juga tahu ceritanya. Mungkin juga Aboyan merasakan apa yang kita rasakan di perjalanan. Nah setelah itu karena Aboyan juga pertama dari Sumedang ke Cikuray, itu rombongan mereka pertama katanya. Tadinya mau ke Ciremai, tapi karena waktu mereka izin kerja atau cuti cuma 2 hari, jadi memutuskan untuk ke Cikuray aja katanya. Ini pertama kata dia. Terus karena saya juga alhamdulillah pernah. Terus katanya yang jadi leader mau siapa kata saya kan. Saya emang dia kan udah kerja, udah keluar sekolah, udah dewasa, tapi saya masih 17. Katanya ya udah kamu aja jadi leader, nanti di jalan bareng-bareng katanya gitu. Ya udah saya ngisi formulir jadi leader. Nomor nik KTP saya, tapi KTP saya nggak ditarik sama petugas pos, nggak ditarik KTP saya simpan. Lalu akhirnya ada pengarahan jalur karena ada beberapa mata air. Karena itu hujan, jadi mata air ada katanya di pos 8, jadi nggak usah bawa air dari bawah, tapi untuk jaga-jaga bawa katanya, takutnya di sana tercemar sama si bagas atau apa katanya. Akhirnya selesai packing, selesai makan, kita berdoa pagi mau berangkat. Lalu berangkat, kita nanjak, pas mau nanjak kita itu masih kabut, sampai akhirnya nyampe di pos 1. Cuaca juga masih kabut,
mulai mendung, padahal itu masih pagi, kira-kira jam 8 pagi kita berangkat. Sampai pos 1 itu setengah 9 karena lumayan jauh, dan dari Sumedang juga ada pemula, jadi kita istirahat. Nah, istirahat di pos 1 agak lama karena dari Sumedang nggak ada yang belum sarapan dulu mereka di pos 1. Cuaca masih kabutnya masih tebal ya. Jadi singkat cerita kita berangkat dari pos 1, mulai masuk hutan. Ya, mulai masuk hutan. Di hutan itu saya jadi navigator, jadi paling depan, gantian sama Aboyan. Nah, keadaan waktu itu saya baju setengah kering, jadi bekas malam, bekas berangkat hujan-hujanan saya simpen. Tambah waktu itu cuaca kabut tebal, jadi terus hutan di Cikuray kan dingin ya, dingin banget, cuacanya mungkin lagi ekstrim waktu itu. Tapi alhamdulillah kita nyampe, singkat cerita, di pos 2, dan di sini belum ada kejanggalan. Tapi mulai dari pos 3 waktu itu saya mulai merasa ada yang ngikutin karena saya rolling sama Aboyan, jadi paling belakang. Waktu itu sama Asep, sama Kang Asep. Jadi berapa orang waktu itu? Jadi waktu itu saya, saya, terus Albab teman saya dari sini, langsung Aboyan, Kang Asep dari Sumedang, terus 2 orang lagi saya lupa namanya itu. Nah, jadi 6 orang ya. Jadi saya sama Kang Asep sama orang Sumedang satu lagi paling belakang. Albab sama Aboyan paling depan. Nah, saya emang sebelumnya kan pernah ya lihat-lihat di YouTube cerita-cerita mistis, biar saya nggak bisa menghandle gitu, biar saya nggak salah. Iya. Nah, ternyata itu di antara pos berapa saya lupa, pokoknya kita lagi capek, kita lagi istirahat, Aboyan tetap lanjut waktu itu, jadi kita terpisah jadi 2 rombongan, saya sama Kang Asep sama temennya, Albab sama Aboyan sama yang dari Sumedang, saya lupa namanya. Nah, Aboyan udah di atas, udah mau ke pos 5 kalau nggak salah, nggak tahu pos berapa saya lupa. Pokoknya nunggu di atas istirahatnya, kita di bawah, masih di bawah, karena tas saya juga berat, tas Kang Asep juga kayaknya berat, jadi memutuskan untuk santai jalannya. Nah, ternyata Kang Asep lihat itu monyet, badannya gede, pokoknya mirip manusia lah. Iya. Itu di pos berapa? Saya lupa itu. Saya pokoknya lupa waktu itu pos berapa. Karena saya pernah lihat di YouTube, jadi saya agak waspada. Pokoknya monyetnya itu nggak gerak, diem aja ngeliatin ya. Saya kira monyet biasa, kan di gunung juga banyak. Saya kira monyet biasa. Ternyata lama kelamaan, loh kok itu mirip yang ini, kata saya. Yang mirip manusia yang itu yang ada di YouTube ya. Terus saya mulai agak agak takut. Saya juga nggak ngasih tahu Kang Asep ya. Jadi saya Kang, ayo, kata saya. Terus lama kelamaan monyetnya itu agak deket. Saya juga udah panik waktu itu, tapi nggak bilang sama Kang Asep, takutnya mereka juga panik. Karena mereka agak tahu, akhirnya saya berangkat, Kang Asep juga ngikutin. Monyetnya juga alhamdulillah nggak ngikutin lagi, tapi dia pergi. Nah, mulai dari situ saya mulai panik di jalan. Saya mulai agak down, karena sarapan juga sedikit waktu itu. Kabut masih tebal.
masih dingin. Nah, singkat cerita kita sampai di pos berapa? Pos bukan di persimpangan, pos 7, persimpangan sama pemancar. Iya. Tadinya kita juga mau ngecamp di pos 6, tapi waktu itu penuh pos 6. Terus kata yang dari Sumedang, dari apa, nggak mau ribet summit katanya, maunya deket aja di pos 8 ngecampnya. Terus saya juga nanya sama yang turun, kalau dari pos 6 sampai pos 7 jauh nggak? Oh jauh katanya, sama yang punya warung di pos 6. Mending di sini aja aman katanya. Kalau di pos 8 itu ada warung tapi nggak tahu buka, nggak tahu enggak katanya. Akhirnya saya sama teman saya maksain aja ke pos 8. Waktu itu asar. Itu di Pos 6 itu asar. Iya. Jadi singkat cerita sampai di persimpangan di pos 7. Nah, karena tahu dari pos 7 sampai pos 8 itu dekat, jadi kita lanjut. Tadinya juga mau ngecamp di pos 7 tapi lainnya sempit, terus nggak ada orang, takutnya kenapa-kenapa. Jadi sampailah di pos 8, kita diriin tenda dan alhamdulillah ada warung waktu itu, satu warung. Nah, beres masang tenda, kita juga sholat. Waktu itu nyampe jam 5, setengah 6 waktu itu. Karena di jalan juga nggak buru-buru, santai gitu. Nah, udah makan, kita udah masak, kira-kira jam 8. Iya. Yang dari bawah, yang dari pos 8 bawah itu teriak-teriak, katanya Bagas kayak gitu kan. Saya kan panik, langsung tutup tenda sama logistik juga langsung digantung di pohon. Nah, terus yang lain juga katanya saling jaga ya, teriak-teriak di tenda. Nah, katanya itu Bagas di tenda biru. Saya sama teman saya itu nggak ngeh kalau tenda kita itu tenda biru. Nah, diem aja. Terus waktu malam karena habis masak sarden, kalengnya disimpan di luar sampah ya. Jadi Bagas itu ternyata malam ngacak-ngacak sampah di belakang kita. Akhirnya panik lah yang dari Sumedang, karena tenda dari Sumedang warnanya biru gitu. Panik mereka katanya, tapi nggak sampai teriak-teriak, diem aja mereka, panik gitu. Nah, setelah itu pagi alhamdulillah Bagasnya nggak sampai ke tenda karena logistik juga udah digantung semua, udah diingetin juga sama yang punya warung. Nah, ternyata pas lihat-lihat lokasi, sampah di dekat tenda itu udah acak-acakan ya. Lalu summit lah kita ke atas, ke puncak. Keadaan juga masih kabut waktu itu, nggak ada, saya kira ada Samudra Awan kayak itu kan. Cikuray terkenal di Jawa Barat dengan Samudra Awan, tapi nggak ada itu. Waktu itu kabut, terus angin gede. Kata Simang juga jangan terlalu lama di puncak, takutnya ada apa-apa. Akhirnya kita turun lagi ke tenda karena dari pos 8 ke puncak itu deket. Kita makan waktu itu, makan pagi karena cuaca juga nggak mendukung. Saya juga pakai baju itu 4 lapis sama jaket, itu masih kerasa dinginnya gitu. Nah, singkat cerita siang-siang jam 9 ada kelihatan matahari. Saya sama teman saya langsung ke puncak lagi dan ada kabutnya agak sedikit terbuka gitu. Itu juga cuma pas 1 menit kurang itu kabutnya terbuka. Lalu foto-foto, udah itu kita turun karena dari Sumedang mau langsung kerja hari Seninnya. Jadi kita turun agak cepat. Nah, yang paling saya rasakan itu saat turun, hujan. Waktu itu hujan gede dari puncak, hujan gede sampai hampir pos 4. Waktu itu pos 4 kita masih bareng. Nah, dari pos 4 kita itu terpisah lagi jadi 2.
Jadi dua kubu. Iya, jadi 2 grup waktu itu. Kang Asep sama yang lainnya, terus saya sama Aboyan sama Albab sama satu lagi. Jadi nggak tahu kenapa mereka sangat lambat gitu turun, padahal itu turun. Terus saya juga keadaan nggak bawa jas hujan, dingin sama Albab gitu, kedinginan parah. Saya kira mau hipo gitu, tapi alhamdulillah enggak ya. Terus saya tahu kalau diem nungguin yang lain itu saya pasti kena hipo gitu kata saya, karena dingin banget waktu itu. Baju juga udah basah, 4 lapis juga udah sampai ke kulit gitu. Nah akhirnya sampai kita di pos 3 yang rombongan pertama, rombongan saya. Nah yang di belakang juga belum nyampe waktu itu, belum nyampe ke pos 3. Nah yang lain mungkin nunggu dulu Kang Asep yang di belakang. Saya tetap lanjut waktu itu karena saya udah nggak kuat. Saya takut hipo kalau saya berhenti. Suhu badan juga Udah down waktu itu ya. nggak gerak-gerakan. Iya, jadi saya tahu kalau saya gerak itu bisa naik suhu badan saya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk duluan di pos 3 itu sendiri. Nah padahal itu saya sendiri, saya kira banyak yang turun tadi, emang kan banyak yang turun, tapi nggak ketemu satupun gitu. Saya turun sendiri. Akhirnya di pertengahan pos 3 antara pos 2 saya merasakan ada hal yang sangat janggal, dimana saya itu sendiri, gak ada siapa-siapa, gak ada yang naik, gak ada yang turun juga, mungkin karena hujan, tapi perasaan saya banyak orang. Iya, perasaan saya banyak orang, banyak yang ngomong. Pokoknya perasaan saya nggak hanya sendiri. Itu antara pos berapa ya? Antara pos 3 ke pos 2 waktu itu. Padahal kata Simang yang agak angker itu dari pos 3 ke pos 4, tapi saya dari pos 3 ke pos 2 itu janggal sekali, mungkin karena saya sendiri waktu itu. Terus juga mulai berhalusinasi, mikir yang enggak, juga kedinginan juga. Akhirnya saya tetap turun meskipun banyak gangguan, banyak yang manggil lah, banyak yang suara-suara aneh. Terus kan banyak pohon yang tumbang tuh, banyak pohon yang tumbang. Saya berhalusinasi dari pohon yang tumbang itu ada yang berdiri. Saya gak tahu halusinasi, gak tahu asli, pokoknya ada yang berdiri. Kayak di pinggir-pinggir pohon. Iya, kayak ngeliatin saya, pokoknya saya perasaan ada yang ngeliatin gitu. Saya itu berhenti dari situ, berhenti. Saya mau lihat ke belakang, masih jauh. Saya teriak-teriak sendiri, manggil teman saya, nggak nyaut, berarti masih jauh kata saya. Udah jauh. Terus juga ke depan juga makin rindang, saya makin panik waktu itu. Saya putuskan untuk tetap lanjut. Nah, saya tetap lanjut di pos 2. Saya kira ada orang waktu itu, ternyata nggak ada orang. Saya mau berhenti juga takut ada apa-apa karena banyak jejak si Bagas yang masih baru, karena waktu itu juga hujan jadi kelihatan yang baru gitu. Jadi saya tetap lanjut waktu itu. Nah di pos 2 sampai pos 1 suara-suara banyak orang itu tetap masih ada. Saya itu jadi pokoknya saya itu carrier kehujanan jadi berat. Terus logistik juga masih bersisa waktu itu karena banyak saya bawa, alat masak juga ada di saya. Jadi perlengkapan itu berat, carrier saya berat. Tapi perasaan saya nggak bawa carrier dari pos 2 sampai pos 1. Perasaan saya nggak bawa carrier. Jadi saya jalan itu cepat. Iya. Kayak beban itu gak ada ya? Kayak beban itu gak ada, karena gak tahu karena panik, gak tahu karena apa. Nah saya juga waktu itu ada burungnya kayak burung apa, saya nggak tahu namanya, pokoknya warna coklat ya? Agak ijo-ijo gitu.
gak tahu hijau, gak tahu, pokoknya hijau agak gelap. Pokoknya waktu itu ada burung yang ngikutin. Nah, lama kelamaan burung itu yang di depan. Saya husnudzon ya, berbaik sangka, mungkin burung itu mau nunjukin jalan atau apa gitu. Jadi ternyata burung itu nggak ngikutin saya lagi, diem. Saya juga diem waktu itu karena pohon-pohon makin rindang, saya juga makin panik. Kalau saya berhenti juga takut waktu itu. Nah, gak ada siapapun waktu itu. Ada temen saya nyaut, gak, katanya, suara persis sama si Albab waktu itu. Gak, dari pinggir, dari hutan itu, karena kan pohon-pohon, jadi jalan setapak. Gak, katanya. Saya tahu itu bukan teman saya, firasat saya. Karena kalau teman saya pasti manggilnya nggak cuma sekali, itu cuma sekali. Akhirnya saya lanjut, saya makin nggak karuan perasaan waktu itu, jalan juga udah sempoyongan. Nah, carrier juga udah kembali berasa, saya bawa carrier waktu itu. Saya ampiran ke jurang waktu itu, ampiran. Saya memutuskan untuk istirahat sendiri waktu itu, Nah, udah istirahat, saya juga masih ada logistik yang nggak disimpan di carrier tapi di tas kecil. Saya juga coba makan sedikit, alhamdulillah kembali fit. Saya lanjut, ternyata suara-suara itu makin serasa, makin iya, semakin dekat. Terus orang-orang juga kayak yang ada yang ngikutin dari belakang, pokoknya kayak banyak orang gitulah. Saya juga kayak ada yang ngikutin gitu. Saya paksakan. Terus kan dari pos 1 sampai pos 2 itu dekat ya, nggak kayak pos 6 ke pos 7. Tapi saya kok nggak nyampe kayak gitu, jauh banget tuh, jauh. Saya udah capek, udah sempoyongan. Akhirnya saya serasa badan ada yang nabrak gitu, saya ke belakang. Pokoknya kayak kalau kali ya lagi jalan terus bertabrakan gitu. Iya, terus saya mental ke belakang, hampir jatuh tapi nggak sampai jatuh. Saya di situ mulai panik. Nah, mulai panik, saya memutuskan untuk lari. Alhasil engkel saya kena lagi waktu itu, karena engkel saya baru aja sembuh dari waktu itu. Iya, engkel saya kena, saya jatuh waktu itu. Saya coba bangkit lagi, saya lari lagi, ternyata saya jatuh lagi. Dan suara-suara itu mulai hilang, dan saya mulai tenang waktu itu. Alhasil saya hampir nyampe di pos 1. Saya ingat tempatnya, oh ini udah mau nyampe, kata saya. Udah ada udah kelihatan kebun-kebun waktu itu. Saya lari dari situ, alhasil nyampe lah di pos 1. Saya bersyukur. Terus kata si Mang yang punya warung, cuma sendiri enggak, kata saya. Teman saya masih mungkin di pos 2, pos 3, saya dari pos 3 sendiri. Oh, katanya, padahal jangan sendiri, kata si Emang. Kalau sendiri itu bahaya, katanya. Dari pos 3 ke pos 2 itu nggak bagus untuk sendiri lah. Jadi mistisnya kuat banget waktu itu, katanya. Nah, saya juga cerita ke si Emang bahwa saya ada yang iya kayak gitu. Kata si Emang, lain kali jangan, katanya, takutnya kenapa-kenapa. Nah, saya waktu itu udah tenang. Si Mang juga ngasih air sama saya. Pokoknya saya kedinginan waktu itu. Nah, cuaca juga masih hujan, masih kabut. Pokoknya saya kabut, dari bawah ke atas kabut, dari atas ke bawah juga kabut. Mungkin ada sampai 2 jam saya di pos 1 nungguin temen juga nggak
nggak ketemu. Saya ingat sama Albab nggak pakai jas hujan sama kayak saya, dia akan berhenti terus gitu. Takutnya dia hipo. Terus saya HP juga di Albab dititipin, jadi saya nggak bisa komunikasi, takutnya dia hipo atau gimana. Terus alhasil saya ketemu sama rombongan kedua, rombongan Kang Asep gitu. Loh, kok Kang Asep tuh udah kesini, yang Aboyan sama Abab di mana gitu. Nggak tahu katanya. Saya kata Kang Asep kira kamu yang sama Aboyan katanya. Enggak, saya dari pos 3 sendiri kata saya. Saya juga udah mulai panik, takutnya Aboyan sama Albab kenapa di jalan, karena saya juga kejadian hal aneh di jalan. Ternyata Aboyan sama Albab udah di warung yang bawah, nggak lihat saya di warung yang atas di pos 1. Alhamdulillah saya bergegas packing lagi berangkat ke bawah. Nah, akhirnya kita istirahat di warung bawah, cerita ternyata sama yang lain juga ngerasa katanya. Berarti bukan cuma saya kata saya, tapi yang paling parah itu saya, karena saya sendiri waktu itu. Albab juga udah mulai kedinginan, itu Albab temannya Anda ini ketemunya di mana? Maksud saya ketemu sama temannya itu kan tadi, apakah Anda di pertama turun apa gimana? Jadi Albab belakangan apa gimana? Iya, jadi mereka itu rombongan saya kan tadi terpisah 2 rombongan. Rombongan saya itu istirahat di atas pos 3, bukan di pos 3-nya tapi di atasnya gitu. Nah, karena saya udah mulai mau down banget, jadi saya memutuskan untuk sendiri. Kata saya udah di bawah, udah di pos 3, teriak, saya tunggu di pos 1 kata saya gitu. Tapi mereka nggak nyaut, mungkin nggak kedenger ya gitu. Jadi saya lanjut. Jadi waktu di pos 1 saya cuma ketemu sama Kang Asep gitu, langsung ketemu sama kloter kedua. Saya kira Aboyan sama Albab itu kenapa-kenapa di jalan kata saya. Kita udah panik, ternyata ada di warung bawah gitu. Hasil kita istirahat sebentar, lanjut lagi sampai ke base camp. Nah, dari situ kita check out, karena sengaja saya lebihin 1 hari biar nggak ada kesalahan. Takutnya cuaca nggak mendukung untuk turun, kita memutuskan untuk camp lagi, terus diinfokan bahwa kita hilang atau gimana, padahal kita camp gitu. Jadi dilebihin, harusnya turun tanggal 13, tapi di surat pernyataan saya turun tanggal 14 gitu. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman antara panitia pihak base camp sama kita gitu. Jadi kita juga dikasih berdoa dulu. Setelah berdoa kita lanjut ke pos itu, langsung kita diberi sertifikat, terus ngasih sampah juga. Kita bersyukur, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, meskipun banyak kejadian yang di luar nalar gitu. Ada alhamdulillah juga monyet yang mirip manusia itu nggak apa-apa gitu, nggak sampai parah gitu. Jadi hasil kita beres-beres, kita makan juga logistik yang bersisa. Nah, setelah itu kita sama yang dari Sumedang juga maaf-maafan lah gitu. Jadi kita itu biar nggak ada kesalahpahaman gitu. Jadi bereslah kita di base camp, udah mandi udah tinggal pulang. Waktu itu saya turun jam 11.
nyampe jam 3 sore waktu itu karena hujan lebat gitu. Jadi waktu saya kena yang kayak gituan itu dari jam 1 jam 2-an lah gitu. Waktunya untuk mereka yang di luar itu untuk pokoknya itu bukan waktu untuk kita gitu. Jadi itu lagi siang-siangnya gitu. Mungkin segitu. Iya begitu. Jadi Ya mungkin cerita dari narasumber saya kali ini, mungkin poinnya menurut dari cerita tadi narasumber saya, mungkin poinnya kita jangan pernah meninggalkan teman kita meskipun apapun itu yang terjadi. Kita jangan pernah sendiri memberaniin diri gitu. Kita harus perhitungkan dari mulai kita berangkat, terus kita di sana rutenya kayak gimana, ininya kondisi cuacanya kayak gimana. Pokoknya kita jangan jangan nekat lah. Mungkin begitu pesan-pesan dari cerita tadi, cerita dari narasumber saya. Mungkin pesan-pesannya begitu. Jadi kita harus selalu harus selalu bersama lah, jaraknya jangan terlalu jauh, jangan inilah. Mungkin begitu ya, poin dari cerita ini. Mungkin ya, terima kasih. Semoga telah bercerita di cerita misteri di mode detak jantung ya. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.